Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan kedepannya hidupnya selalu bahagia, dijauhkan dari orang jahat, dari setan jahat, dari orang iri dengki, dari orang jolim, dan juga dari bahaya apapun dan penyakit berbahaya apapun. Sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang tata cara memagar badan kita atau keluarga kita atau rumah kita yang saat itu kita merasa terancam atau punya musuh atau ada teror atau hal yang membuat kita itu terancam ya, dan waktu itu kita tidur. Nah seperti itu. Jadi pagar badan ini dilakukan orang Jawa kuno itu ketika hendak melakukan tidur ya. Dan pagar badan ini dibaca ketika orang tersebut itu merasa bahwa dirinya terancam atau berbahaya ya. Dan mungkin orang zaman dahulu ya menciptakan ilmu ini itu waktu dulu itu masih jarang rumah ya. Rumah masih banyak yang di hutan-hutan, masih banyak kebun-kebun, dan banyak hewan-hewan liar ya zaman dahulu. Leluhur kita itu punya rumah itu di dekat kebun. Ya, di situ banyak hewan-hewan liar, banyak hewan-hewan buas, mungkin ada jin, dan rumahnya itu mudah dibobol oleh orang jahat atau setan jahat, karena rumahnya zaman dahulu kan tidak seperti sekarang. Sekarang tembok ya, sekarang besi ya kan. Zaman dahulu itu tidak seperti itu, makanya diciptakan ilmu pagar badan cara kuno ya. Dan tujuan daripada orang kuno dulu itu supaya terlindungi ya. Zaman dahulu itu santet kental ya, dan mungkin orang zaman dahulu itu ada yang merasa terancam dengan teror santet, dengan ancaman santet, atau dengan ancaman hal-hal yang lainnya. Mungkin waktu dulu itu masih hukumnya masih hukum rimba, dan banyak orang yang waktu zaman dulu tidurnya tidak nyaman atau terancam ya, terancam dari orang jahat, terancam dari hewan buas dan hal yang lainnya ya. Dan kebanyakan orang zaman dahulu itu ya, orang zaman kuno itu melakukan pagar badan ini ketika dia itu tidurnya di hutan. Mungkin waktu itu kerja apa seperti itu di hutan dan tidak pulang, dan dia tidurnya di hutan. Nah supaya dia terlindungi dari hewan buas, dari ular, dari setan jahat ya, itu dilakukan doa ini. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi ini nanti mudah dipelajari ya, ilmu Jawa kuno, ilmu pagar badan ya, dan pagar untuk keluarga kita ya. Ini mudah dipelajari. Jangan lupa dukung selalu channel saya dengan cara like video saya dan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video saya ya. Ada tulisan subscribe, Anda hitamkan. Dan mudah-mudahan nanti channel saya atas dukungan Anda, atas doa Anda bisa berkembang, dan saya bisa berbagi lebih banyak lagi tentang doa-doa, tentang solusi-solusi suatu masalah, dengan cara mencari hari baik, dengan hal-hal yang lainnya ya, yang berkaitan dengan keagamaan atau yang berkaitan dengan adat istiadat Jawa. Nah sahabatku, langsung saja saya bagikan ilmu pagar badan, pagar keluarga kita ya, supaya aman ya, yang terancam dengan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan santet, guna-guna, teluh sihir. Ini mudah-mudahan terlindungi dengan doa ini ya. Jadi doa ini dilakukan sebelum tidur ya. Ketika kita akan tidur ya, itu dilakukan yang pertama adalah ketuk tanah 3 kali, ucapkan assalamualaikum, niat ingsun turu, aku turu ning dasari bumi, lemekku Allah, bantalku wali, kemulku rasul, tinunggu surya makna padha temene, lamun ana wong kang cindra ala kena lunga ra kena teka, lamun lunga tinggalana slamet wilujeng sabar eling srinane sewengine, ya Allah ya Allah ya Allah. Nah itu adalah doanya ketika akan melakukan tidur ya. Orang Jawa kuno dulu melakukan doa itu supaya dirinya terlindungi oleh zat-zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para suruh-suruhannya ya. Itu dilakukan oleh orang Jawa kuno dahulu itu supaya terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari orang jahat, dari setan jahat, dari hewan buas, dari jin, dari setan ya,
supaya dirinya dan keluarganya terlindungi. Dan doa ini dilakukan oleh orang zaman dahulu itu ketika memang benar-benar dirinya terancam ya, tidak setiap hari dilakukan ya, hanya ketika dirinya terancam atau waktu itu dia punya musuh dan dia merasa terancam, orangnya pintar nyantet atau bagaimana ya, itu dilakukan oleh orang kuno ya, orang zaman dahulu untuk melindungi dirinya dan keluarganya ya, supaya terhindar dari santet, dari guna-guna, dari teluh, dari sihir, dari jin jahat, setan jahat ya, dari hewan buas. Sahabatku dimanapun Anda berada, untuk mengamalkan doa ini hanya dihafal, tidak apa-apa ya, yang penting benar-benar hafal. Dan alhamdulillah ketika saudaraku mau untuk menirakati ya, tirakatnya hanya sehari semalam, itu sama dengan tirakatnya doa pagar badan untuk bepergian atau menghadapi musuh. Di video yang sudah saya bagikan ya, itu sudah ada. Ketika doa ini ditirakati itu manfaatnya sangat luar biasa. Tapi tirakatnya hanya sehari semalam, tidak makan, tidak tidur. Jadi lekasnya jam 6 sore maghrib itu, nanti puasa sampai besok sampai maghrib, itu namanya sehari semalam. Dan pertama berbukanya itu yang dimakan adalah nasi bubur jenang abang putih ya. Hanya itu, jadi tidak dilakukan salamatan tidak ya, hanya itu saja. Ketika ada yang mau mengamalkannya dengan menirakatinya atau dengan berpuasa silahkan. Untuk yang hanya mengamalkan saja dengan menghafal juga silahkan. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, jadi doa pagar badan memang ini cara-cara kuno ya. Jadi bahasanya juga bahasa kuno, dan di sini tujuan saya untuk membagikan hal-hal yang berkaitan dengan kuno zaman dahulu itu supaya apa? Nanti ada yang melajarinya, yang mau, yang tidak mau juga silakan ya. Nanti supaya tradisi ilmu kejawen itu, ilmu kuno itu tetap dilestarikan dan tetap berguna, dan sampai nanti turun menurun ke keturunan ya, supaya ilmu Jawa, adat Jawa itu tidak punah, itu tujuan saya. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam mempelajari ilmu-ilmu atau doa-doa itu mudah-mudahan dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan hati, ketika mau benar-benar belajar dan punya keyakinan, maka sesuatu yang kita lakukan pasti ada manfaatnya, dan suatu saat kita pasti juga akan membutuhkan. Semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat, dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan saya, ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya. Saya tidak menyuruh Anda untuk percaya dengan apa yang saya bagikan, dan saya juga tidak akan memaksa Anda untuk percaya dengan apa yang saya bagikan ya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.